Kalian pernah dengar nggak soal The Shell Coders Handbook? Ini tuh bukan cuma buku biasa, ini benar-benar legendaris di dunia keamanan siber. Di dalamnya ada jawaban buat satu pertanyaan besar. Gimana sih caranya sebuah bug software yang kelihatannya sepele bisa jadi kunci buat mengambil alih seluruh sistem? Oke, biar kita benar-benar paham, yuk kita bedah prosesnya satu persatu. Ini peta jalan kita. Kita mulai dari prinsip dasarnya, terus kita lihat gimana serangan itu dilancarkan, tujuannya apa, dan yang paling penting, gimana cara kita membangun pertahanan yang tangguh. Kita mulai dari akarnya dulu ya. Jadi ada satu konsep dasar banget, semacam dosa asal dalam dunia komputasi, yang jadi celah buat banyak banget serangan siber. Mari kita cari tahu apa itu. Dan yang gokilnya, kutipan dari Ada Lovelace lebih dari 150 tahun yang lalu, ini udah ngerangkum inti masalahnya dengan pas banget. Kebingungan fundamental antara instruksi dan data di dalam komputer. Maksudnya gimana? Yuk kita lihat. Nah, ini dia dosa asal yang kita bahas tadi. Intinya, kalau kita bisa ngakalin program biar ngebaca data seolah-olah data itu perintah, kita bisa bikin program itu melakukan apapun yang kita mau. Oke, kalau kebingungan ini ibarat pintu, gimana cara peretas ngebukanya? Salah satu kunci tertua dan paling terkenal adalah dengan menyerang satu bagian spesifik dari memori program yang namanya tumpukan atau stack. Coba bayangin deh, stack itu kayak tumpukan memo buat komputer. Setiap kali sebuah program menjalankan suatu fungsi, dia bakal taruh memo di paling atas tumpukan. Isinya, nanti kalau udah selesai balik ke sini ya, plus data-data sementara lainnya. Pas fungsinya kelar, memo paling atas diambil, dan program jadi tahu harus lanjut kemana. Nah, di sini kelihatan banget bedanya. Di kiri, itu alur normal. Di kanan, ini cara peretas meracuni prosesnya. Mereka nggak ngerusak pintunya, tapi mereka ngasih data seabrek-abrek sampai programnya mabuk, bingung, dan akhirnya belok ke alamat yang mereka mau. Jadi, disinilah letak kuncinya. Cuma dengan menimpa satu potongan kecil data, yaitu si alamat kembali, peretas itu ibaratnya ngebajak setir mobilnya. Sekarang, mereka yang nyetir. Kendali penuh ada di tangan mereka. Oke, peretasnya udah berhasil ngambil alih setir. Terus ngapain? Ya, mereka butuh perintah buat dijalanin sama program yang udah dibajak tadi. Nah, disinilah shellcode berperan. Kenapa namanya shellcode? Ya, karena tujuan awalnya dan yang paling umum itu buat dapatin akses ke command shell yang ngasih peretas kendali penuh atas mesin. Sederhananya, ini adalah bagian perintah dari serangan itu. Dan tujuannya ini macam-macam banget loh. Bisa cuma buat buka command shell, atau diam-diam nambahin akun admin baru, atau bahkan buat ngunduh malware lain yang jauh lebih bahaya. Cuma dari satu bug kecil, sekarang pintunya kebuka lebar buat bencana yang jauh lebih besar. Walaupun Stack Overflow itu serangan yang udah klasik banget, tapi prinsip dasarnya, yaitu bikin komputer bingung antara data dan perintah, itu bisa diterapin di mana-mana, di sistem dan celah keamanan yang jauh lebih kompleks. Dan buku ini ngasih lihat kalau medan perangnya itu luas banget. Bukan cuma soal Stack Overflow, mereka juga nyerang bagian memori lain, misalnya heap. Ini kayak memori jangka panjangnya program, dan mereka pakai banyak banget teknik licik yang beda-beda buat tiap sistem operasi. Ya tapi tentunya tim bertahan nggak tinggal diam aja dong. Ini udah jadi kayak balapan senjata antara peretas dan pembela. Ada pertahanan canggih kayak non-executable stacks sama ASLR yang bikin serangan jadi lebih susah. Tapi peretas yang pinter ya, selalu aja nemu celah baru. Terus kenapa sih kita, para developer, sysadmin, atau bahkan kita yang cuma penasaran soal keamanan digital perlu ngerti semua ini? Apa gunanya? Pesan utamanya jelas banget. Buat membangun pertahanan yang kokoh, kita harus bisa mikir kayak peretas. Kita harus paham gimana sesuatu bisa dirusak, baru kita bisa bikin itu jadi benar-benar aman. Jangan lupa, pihak lawan itu udah ngerjain PR mereka. Nah, jadi ini poin-poin penting yang bisa kita bawa pulang. Anggap aja semua input dari luar itu bisa jadi bom waktu, kayak yang kita lihat di kasus buffer overflow tadi. Pahami gimana kode kita ngobrol sama memori. Intinya bukan buat jadi peretas, tapi buat ngebangun pola pikir defensif biar kode kita tangguh dari awal. Dan ini nih yang ngebawa kita ke sebuah pemikiran penutup yang penting banget.
Dengan ngerti logika peretas, kita nggak cuma sekedar nambal bahan bocor lagi, kita mulai mikirin gimana caranya ngerancang sistem yang dari sananya emang udah kuat. Pertanyaannya bukan lagi gimana cara benerin ini, tapi gimana cara bangun ini supaya nggak gampang dirusak.